Pada tugas 2 kali ini, itu kita ditugaskan untuk membuat sebuah program restoran, yaitu dengan kategori beberapa fungsi. Ada input menu restoran, kemudian ada pemesanan, kemudian untuk menghitung total biaya, mencetak setlog, dan manajemen menu aplikasi. Nah, kita langsung ke codingannya ya. Nah, di sini kita membuat dua file, yaitu untuk ada main Java dan menu Java. Nah, sini kita jelaskan terlebih dahulu menu Java. Nah, sini terlebih dahulu kita buat kelas, yaitu menu. Nah, kemudian kita buat variabel, ada nama, harga, dan kategori dengan tipe data string untuk nama, tipe data double untuk harga, dan string untuk kategori. Nah, setelah itu buat konstruktor, yaitu untuk membuat objek baru menggunakan this, dari nama, harga, kategori, itu merujuk ke atribut. Nah, kemudian kita membuat getter dan setter. Nah, ada getter nama, getter harga, getter kategori. Nah, untuk mengambil dari atribut internal agar aman untuk di luar kelas. Kemudian setter untuk merubah nilai atribut dari luar kelas, itu seperti itu. Kemudian pada file main.java, di sini kita membuat import terlebih dahulu java.style.scanner dengan tipe data scanner, yaitu untuk menerima input dari keyboard. Kemudian kita buat scanner, yaitu dengan alat untuk membaca input dari user. Kemudian kita buat array menu itu dengan maksimal 20 karakter. Kemudian kita buat integer jumlah menu, kita tampilkan yaitu 8 awal menu saat program dimulai. Nah, kemudian kita buat program input menu restoran, kita menggunakan perulangan do will, yaitu perulangan yang terus ditampilkan sampai si user memilih untuk keluar, seperti itu. Dengan kita tampilkan menu awal, yaitu untuk menu pelanggan, kemudian menu pemilik, dan yang ketiga itu keluar. Kemudian setelah itu kita masukkan menu baru, yaitu dengan tipe data array ya, tipe data array daftar menu, dengan memasukkan menu baru dengan dua kategori, ada makanan dan minuman. Termasuk kita masukkan harga sekaligus dan nama dari menu yang akan kita jual nanti. Nah, setelah itu, setelah diinput, kemudian kita tampilkan pas awal program dijalankan, yaitu dengan menampilkan judul daftar makanan dan judul minuman. Dan di sini kita menggunakan perulangan if dengan mengulang setiap menu yang ada, dan minuman juga kita tampilkan sampai benar-benar selesai, seperti itu. Kemudian setelah itu kita ke program bagian pemesanan, kita buat metode menu pelanggan, yaitu pertama kita tampilkan menu, kemudian kita menyiapkan array untuk menyimpan pesanan, seperti masukkan pesanannya apa, jumlahnya berapa, kemudian setelah itu menghitung pesanan yang dipesan. Kemudian agar bisa memilih dari satu, kita menggunakan perulangan true, yaitu masukkan nama menu atau ketik selesai, seperti itu. Kemudian kita buat next line agar bisa input nama dengan mengetik huruf, itu next line, tanpa memikirkan besar kecil, itu equal ignores. Kemudian break, ketika selesai berhenti pesanan. Kemudian kita buat pengecekan menu dengan tipe data boolean. Ketika ditemukan, anggap belum ketemu pesanannya, maka kita cek menu satu persatu dengan menggunakan for. Nah, kemudian jika ketemu, maka langsung user diarahkan untuk memasukkan jumlah.
in dengan menggunakan in quality dengan menggunakan input next in. Nah, setelah selesai, pesanan akan disimpan ke array. Itu array jumlah pesanan, ada quality, kemudian jika ditemukan true, maka break dari loop pencarian. Kita buat break. Kemudian ketika pesanan tidak ditemukan, jika pesanan tidak ditemukan, maka kita membuat pesan peringatan, yaitu menu tidak ditemukan, silahkan coba kembali. Setelah itu kita masuk ke program cetak stroke dan hitung total biaya. Kita buat fungsi pemanggilan cetak stroke, yaitu cetak stroke, pesanan, jumlah, dan jumlah pesanan dengan fungsi cetak stroke, string pesanan, integer jumlah, dan integer jumlah pesanan. Kita buat header stroke terlebih dahulu. Nanti kita tampilkan biar seperti ini, garis-garis biar rapi, dengan komen /n untuk membuat barisan baru. Kemudian kita gunakan printf, yaitu format agak rapi ya, dengan 3 karakter ke kiri, kemudian 20 karakter ke kiri juga untuk menu, nama menu. Kemudian untuk quality kita beri 5 karakter ke kanan, kemudian subtotal kita buat 12 karakter ke kanan juga. Nah, setelah itu kita tambahkan garis lagi agar rapi di head stroke-nya. Setelah itu hitung total dan tampilan daftar pesanan. Nah, kita gunakan perulangan for, itu loop untuk mencari pesanan. Kemudian gunakan perulangan for in J, itu untuk mencari menu yang cocok. Setelah cocok, kemudian membandingkan nama menu. Daftar menu J, get nama, gunakan equals ignore case, yaitu untuk membaca pesanan tanpa memikirkan besar kecilnya huruf. Kemudian kita double subtotal, daftar menu, get harga, kemudian dikali jumlah. Total sama dengan subtotal. Sistem printoutnya kita buat format pesanan, jumlah, dan subtotal. Kemudian setelah itu di break. Setelah selesai untuk hitung total, kemudian kita menuju ke pajak, layanan, dan promo. Kita buat pajaknya 10%, yaitu total dikali 10%. Kemudian fungsi tipe data double layanan, kita buat variabel layanan dengan tipe data double, yaitu 20.000. Kemudian diskon belum diketahui, kemudian promo minuman belum diketahui. If jika total lebih dari 100.000, maka diskon 10% dari total. Jadi total dikali 0,10 yang nantinya akan menjadi 10%. Kemudian if total untuk minuman, promo minuman, yaitu total belanja lebih besar dari 50.000, maka promo minuman akan aktif. Seperti itu. Jika promo minuman aktif, kita cari minuman yang termurah, string gratis minuman, sama dengan double harga gratis sama dengan 0. Harga gratis if jika promo minuman double min harga, double kali max value, kita tentukan paling besar pakai fungsi max value. Kemudian kita buat loop untuk cek semua menu dengan for in i jumlah menu, kemudian
if jika daftar menu get kategori dot equals cache equals ignore cache, maka cek apakah minuman tersebut paling murah. Kemudian if daftar menu get harga min harga, itu untuk membandingkan harga menu saat ini. Min harga sama dengan daftar menu get terharga, itu menyimpan harga minuman ini. Itu gratis minuman sama dengan daftar menu .i.get name, itu untuk menyimpan namanya. Nah, setelah mendapatkan namanya, kemudian harga gratisnya disimpan, yaitu menyimpan harga yang nantinya akan dipotong dari total. Nah, kemudian kita tampilkan promo, yaitu aktif yang ada di struk. If promo, jika promo minuman, kita buat garis terlebih dahulu. Kemudian system out printf, kita buat agar rapi, kita gunakan printf itu dengan format gratis minuman, string format persen koma f, yaitu untuk menghilangkan angka desimal yang di belakang tuh, yang angka 0 menjadi harga biasa untuk menampilkan harga yang gratis. Nah, kemudian total potong total sama dengan plus sama min sama dengan harga gratis, yaitu potong total dikurangi harga gratis. Setelah tampilan promo di struk, kemudian kita tambahkan hitung total akhir. Kita gunakan tipe data double, kita buat fungsi, kita buat variabel total setelah diskon sama dengan total dikurangi diskon ditambah pajak plus biaya layanan. Kita buat terlebih dahulu, kemudian printf untuk menampilkan harga tanpa desimal seperti ini, tanpa desimal. Kemudian kita tampilkan pajak 10%, kemudian kita tampilkan biaya layanan. Jika diskon ada, kita tampilkan if diskon, yaitu dengan format diskon 10%. Kemudian kita tampilkan promo beli 1 gratis 1 minuman dengan format seperti berikut ini, itu total bayar setelah diskon. Kemudian kita berikan kata penutup, ya, terima kasih atas kunjungan Anda, seperti itu. Kemudian tutupi dengan /n, itu untuk mencetak baris selanjutnya, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke program manajemen menu aplikasi. Sini kita menentukan pilihan menu pemilik terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan metode void menu pemilik, yaitu metode yang tidak mengembalikan nilai, yang berfungsi untuk menjalankan program khusus untuk menu pemilik. Nah, setelah itu kita buat integer pilihan, yaitu untuk input nomor, ya. Kemudian kita gunakan fungsi do, ya, itu kita tampilkan menu pemilik, kemudian 1 tambah menu baru, kemudian 2 ubah harga menu, kemudian 3 hapus menu, 4 tampilkan menu, dan 5 kembali. Jadi kita nanti yang program pemilik itu disuruh untuk menginput angka, itu ya, pilihan 1 sampai 5 untuk membaca angka. Kemudian input next line untuk membersihkan buffer untuk input selanjutnya. Kita gunakan switch, itu untuk menentukan tindakan apakah case 1, apakah case 2, dan seterusnya. Dan tanda strip lebih besar itu yaitu switch Java modern, yaitu switch expression namanya, untuk kode lebih ringkas, seperti itu. Kemudian
kembali ke menu utama ketika menjalankan input tidak sesuai. Ada tampilan peringatan pilihan tidak valid seperti itu. Sampai will pilihan nomor 5. Selanjutnya kita ke menu tambah menu baru. Kita buat metode tambah menu dengan menampilkan masukkan nama menu baru, kemudian string nama itu untuk input, next line input berupa teks, kemudian masukkan harga dengan fungsi double, kemudian masukkan kategori makanan atau minuman yang berbentuk inputan teks. Setelah semua diinput, maka akan disimpan di array jumlah menu, dan setelah selesai maka menu berhasil ditambahkan seperti itu. Kemudian menu ubah harga menu, kita buat metode ubah harga, kemudian kita tampilkan menu terlebih dahulu. Setelah itu masukkan nomor yang akan diubah dengan menginput nomor. Kemudian kita bersihkan buffernya input next line. Selanjutnya jika if no null dan no, jadi untuk mengecek apakah ada di daftar menu atau tidak. Ketika sudah yakin ubah harga, setelah dicek apakah benar, maka kita berikan peringatan yakin ubah harga menu atau tidak, kita tampilkan di layar. Kemudian string konfirmasi dengan menginput teks yang tanpa sensitif besar kecil hurufnya dengan equals ignore case, ya pilihannya ya atau tidak gitu. Kemudian masukkan harga baru, double harga baru untuk menyimpan harga baru. Setelah itu kita bersihkan buffernya. Setelah itu mengubah harga menu, karena mulai no min 1 ini itu dimulai dari 0, karena array dimulai dari angka 0 terlebih dahulu, jadi kita buat 1. Kemudian ketika sudah menginput harga, maka akan muncul notif harga berhasil dirubah, dan jika mengetik tidak, berarti akan keluar nomor tidak valid atau perubahan dibatalkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu hapus menu. Kita tampilkan menu terlebih dahulu, kemudian kita tampilkan masukkan nomor yang akan dihapus. Nah, in nomor sampai dengan input.next in, masukkan angka, kemudian bersihkan buffernya. Setelah itu pastikan nomor menu valid, kemudian akan muncul notif yakin menu, hapus menu ini ya atau tidak. String konfirmasi dengan menulis teks ya atau tidak tanpa memikirkan, tanpa sensitif besar atau kecilnya huruf ya. Kemudian untuk menghapusnya itu untuk menggeser, kita gunakan for in i sama dengan 0 dikurangi 1, i lebih kecil jumlah menu dikurangi 1, tutup i plus plus, yaitu untuk menggeser semua elemen array ke kiri untuk menghapus jumlah menu. Kemudian jumlah menu min yaitu untuk mengulangi jumlah total setelah dihapus.
dan akan muncul motif. Kita tampilkan menu berhasil dihapus, dan jika dibatalkan atau else, maka akan muncul notif penghapusan dibatalkan, dan seterusnya. Ketika tidak jadi dihapus maka atau salah dalam penginputan, maka kita akan muncul notif nomor menu tidak valid. Nah, demikian tugas praktikum 2 kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.